Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan selalu dilancarkan rezekinya. Selamat datang di channel YouTube Tole Cahaya Teknik. Dalam kesempatan kali ini saya membagikan apa ya? eh, Proses reparasi as beserta cakar mesin giling. Nah, kenapa kok direparasi? Kenapa? Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, tekan like, share, dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bisa mengupload video-video yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, dalam kesempatan ini apa sih yang dimaksud reparasi as beserta cakar mesin gilingnya? Nah, yang saya maksudkan itu prosesnya ini reparasi itu asnya itu eh, berevolusi. Maksudnya itu beda konstruksi. Nah, awalnya konstruksi sedemikian rupa dirubah menjadi spek kita. Nah, maunya itu yang punya itu seperti itu. Nggak tahu dulu itu buatan dari mana, nggak tahu. Nah, maunya spek dari kita. Jadi ya mau nggak mau ya reparasi full. Nah, ini tuh kelanjutan dari video yang dulu yang pernah saya upload tentang pengelasan atau penyambungan as mesin giling. Nah, itu ada itu. Nah, itu karena beda konstruksi, makanya ini tuh disambung, diperbarui lagi. Nah, ini tuh berkapasitas 10 sampai 13 ton per hari. Nah, untuk mesin giling ini nantinya kalau mesin giling ini sudah selesai. Oke. Nah, prosesnya itu sebelum di apa ya? eh, Ditaruh di mesin bubut. Nah, itu butuh proses yang agak lama lah. Kenapa? Karena memang lebih berat dari as-as biasanya. Karena cakarnya, tempat dudukan pisau puternya itu sudah terpasang. Nah, itu pun sudah komplit, sudah ada decknya, sudah ada anunya. Jadi ya makin berat. Kalau cuman asnya aja mungkin eh, 1,5 bintalan lebih lah, hampir 2 bintalan. Nah, ini ketambahan cakarnya sudah berapa? Nah, itu panjangnya itu 140. Nah, penambahannya itu 10 cm 10 cm. Jadi ya 160. Nah, itu. Kalau aslinya itu 140 panjangnya. Nah, untuk mengikuti spek kita jadinya 160 karena penambahannya itu 10 cm 10 cm. Kanan kiri 10. Nah, itu prosesnya juga penaikannya juga menggunakan kaki 3 dan menggunakan chain block. Kenapa ya? Karena memang berat. Chain blocknya aja 5 ton. Nah, itu kapasitasnya. Nah, untuk penarikan ini ya memang ringan. Kalau kita tidak melebihi dari kapasitas yang diangkat ya beda lagi ceritanya. Nah, untuk kelanjutannya mulai dari pengeprasannya, mulai dari penempatan catoknya hingga pengeprasannya. Itu pengeprasannya pun bertahap. Dari mulai yang paling besar kita rapikan sesuai ukuran spek kita. Terus pengeprasan dek samping. Nah, terus pengeprasan blendes yang atas. Nah, setelah itu pengeprasan untuk tempat laker.
Nah, terus dilanjut lagi tempat puli. Nah, tempat puli itu menggunakan sudut, dalam arti sudut atau serong. Jadi yang dalam itu besar, yang depan itu kecil. Nah, agak nyerong. Contohnya seperti ini. Yang depan itu 90, terus yang untuk belakangnya itu 100. Jadi ya agak melebar gitu. Nah, terus ujungnya itu dikasih dratnya itu drat kanan kiri. Nah, kalau yang ini untuk kanan. Nah, ini tuh apa ya? Proses tahap satu. Nanti tahap duanya itu eh, apa ya? Tahap duanya itu as yang satunya lagi, tapi ya asnya satu, maksudnya itu gini, yang sampingnya kan ada dua kanan kiri. Nah, ini tahapan yang pertama itu yang kanan dulu, nanti tahapan yang kiri itu nanti untuk roda gila. Roda gilanya pun sama pulinya itu sama diameternya. Nah, yang kemarin itu pasti kalau mengikuti video saya pasti tahu roda gila sama pulinya itu berapa. Bobotnya 3 kuintal satu. Nah, ber, berisikan Van Belse. Nah, berjumlah 4 biji. Nah, begitu pula roda gilanya juga. Itu roda gilanya itu sama-sama 3 kuintal. Nah, ini untuk asnya. Kembali lagi untuk as. Mulai dari pengeplasan tadi hingga pembubutan as untuk laker sampai untuk puli yang serong dan untuk drat. Nah, ini tuh beberapa tahapan. Kenapa ya? Karena memang nggak bisa langsung 100% gitu, nggak bisa. Maksudnya 100% langsung jadi ya butuh proses dari mulai tahap satu, tahap 2, tahap 3, tapi tetap ini untuk jilid satu atau tahap satu nanti tahap 2 itu eh, yang sebelah kiri. Nah, ini kan sebelah kanan. Nah, karena mungkin ini sangat menarik. Kenapa menariknya? Menariknya itu sampai kita harus menurunkan di anunya bubutan itu ada suwul, nah, atau untuk penyenteran. Ya karena panjangnya sudah melebihi ataupun nggak sampai, karena penambahan tempat catokannya itu. Kalau tidak memakai penambahan catok ya mungkin bisa nantinya itu dikepres sampai ujungnya soalnya. Makanya sampai diturunkan dan menggunakan drill. Nah, tetap menggunakan drill. Kenapa? Karena drill itu satu-satunya alat bantu yang sangat simpel, sederhana, dan sangat kuat. Bahkan dengan bobot segitu itu nggak ada apa-apanya. Karena menggunakan bron, drat, dan sebagainya. Nah, untuk kelanjutan yang pengeprasan dan anunya ini itu sebenarnya itu apa ya? Untuk diameter. Nah, yang pertama pengeprasannya itu untuk diameter seal. Nah, sealnya itu 110 atau 11 mili. 11 senti. Maaf, 11 senti. Nah, untuk plandesnya itu berdiameter 50. Ketebalannya 20, tapi karena sudah aus, karena ini memang reparasi, tinggal 16 mili. Nah, untuk lakernya itu menggunakan laker shock beradaptor. Nah, lakernya itu berdiameter 240 atau 24 cm. Untuk panjangnya itu kurang lebih 15 cm atau 150 mili. Nah, untuk serongannya antara 100 yang besar, nah, turun menjadi 90. Jadi selisih 1 cm. Jadi ya kira-kira itu 3 derajat. Nah, antara
ujung sampai pangkal itu 3 derajat. Antara itu panjangnya 12 senti. Nah, untuk tempat puli atau roda gila. Nah, untuk beratnya per diameter itu 85. Nah, beratnya itu 30 mili. Nah, untuk panjangnya itu 8 senti atau 80 mili. Nah, untuk ujungnya itu harus ada spelling atau pelunasan untuk pemukulan. Untuk jagan-jagan atau jaga-jaga, kalau ketatap apa-apa itu dratnya nggak sampai rusak, karena biasanya itu ujungnya itu pasti ada polosnya. Kalau tidak memakai polosan ya susah nanti. Susahnya itu bagaimana? Ya susahnya itu kalau pasti kan nanti tempat pemukul itu ada di situ, ada pasti harus dipukul karena menggunakan besi-besi berat dan berkonstruksi dengan paduan antara cakar, blendes, laker, baut dan sebagainya. Kalau tidak digetak dengan pukul bak ya nggak bisa, pasti nggak bisa lah, kurang pas gitu. Nah, jaga-jaga juga kalau kita ketatap atau gimana gitu kan pasti ada. Nah, untuk kelanjutannya mungkin ini tuh apa ya, masih proses pembubutan, jadi ya prosesnya agak lama karena ini itu masih pembubutan asnya. Kalau untuk blendes-blendesnya, tempat lakernya itu sudah ada. Yang dulu pernah saya upload itu sudah ada. Itu sebagian. Nah, ini tuh berkelanjutan dari mesin giling. Karena di tempat kami mesin gilingnya itu ada berapa ya? Ada 4. Nah, untuk yang reparasi, yang bikin baru itu 1. Nah, untuk mesin sentriknya itu yang bikin baru 2. Nah, yang reparasi 1. Nah, jadi ya berbagi apa ya? Berbagi tugas, berbagi pemikiran, berbagi wawasan untuk dikerjakan saling bergantian. Nah, karena memang membutuhkan tim yang kompak, serta berpengalaman. Ya, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini karena ini memang tahap awal atau tahap pertama. Tahap akhir itu nanti yang sebelahnya lagi tetap di jalur mesin giling reparasinya. Nah, maksudnya reparasi as mesin giling tahap 1. Nah, sekian dulu dari video saya, kurang lebihnya mungkin banyak salahnya, banyak anunya ya, mohon maaf lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.